Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Di video kali ini, kita akan membahas kisah seorang tokoh yang penuh teka-teki dalam Al-Quran, yaitu Zulkarnain. Siapakah beliau? Apa saja pencapaian luar biasanya? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisahnya? Simak penjelasan lengkapnya hingga akhir video ini. Zulkarnain adalah seorang tokoh yang disebut dalam surah Al-Kahfi ayat 83-98. Nama beliau terkenal karena kekuasaan dan keadilannya yang luar biasa. Sebagian ulama dan sejarawan berpendapat bahwa Zulkarnain adalah gelar, bukan nama asli. Ada berbagai pendapat tentang siapa Zulkarnain dalam sejarah. Namun, yang terpenting adalah hikmah di balik kisah ini. Dahulu kala di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, hiduplah seorang raja yang sangat besar kekuasaannya, meliputi seluruh belahan dunia ini. Kisah ini dinukil di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi. Raja tersebut adalah Zulkarnain. Tidak ada penguasa yang mampu menguasai seluruh dunia ini kecuali 4 orang saja, yang 2 dari golongan beriman, sedangkan yang 2 tidak. Raja yang berasal dari golongan yang beriman adalah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Raja Zulkarnain. Sedangkan yang tidak beriman adalah Bukhtanasar dan Fir'aun. Yang akan kita bahas di sini adalah kisah tentang Zulkarnain, seorang raja syoleh yang mengembara hingga ujung timur dan ujung barat dunia. Zulkarnain bukanlah sebuah nama, melainkan julukan atau gelar untuk seseorang yang memiliki makna. Makna dari Zulkarnain adalah orang yang memiliki 2 tanduk, tapi 2 tanduk tersebut memiliki arti tersendiri, yang artinya adalah orang yang mampu menaklukkan wilayah timur dan barat, karena ia memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Zulkarnain dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi raja dan penakluk sebagian besar wilayah di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala sesuatu yang diinginkan Zulkarnain. Segala hal apapun yang ingin dicapai oleh Zulkarnain akan dipermudah oleh Allah untuk mendapatkannya. Seorang raja yang luar biasa, yang diberikan kecerdasan dan pasukan yang begitu banyak, Zulkarnain adalah figur seorang raja yang sempurna. Sebagian orang beranggapan beliau adalah Iskandar atau Alexander yang agung, raja yang mendirikan negara Iskandaria. Namun, persepsi ini dibantah oleh para ulama, karena Raja Alexander bukanlah orang yang beriman. Karena disebutkan dalam sejarah Raja Alexander ini memiliki seorang menteri ahli filsafat yang bernama Aristoteles. Yang sebagaimana kita ketahui, Aristoteles seorang ateis yang tidak percaya pada agama tertentu. Sedangkan Zulkarnain adalah seorang hamba yang beriman. Jelas saja antara Zulkarnain dan Raja Alexander adalah orang yang berbeda. Tatkala Raja Zulkarnain sedang berjalan bersama pasukannya menelusuri bumi dan menjelajah daerah kekuasaannya menuju barat di tempat tenggelamnya matahari. Sampai ketika di suatu tempat, Zulkarnain mendapati matahari seolah-olah terbenam di laut yang berlumpur hitam. Tempat ini berada di ujung barat di belahan bumi. Zulkarnain tiba di suatu tempat di lokasi itu. Beliau menjumpai suatu kaum yang ternyata kaum tersebut adalah kaum kafir. Kemudian Allah memberikan pilihan kepada Zulkarnain, menghancurkan mereka atau berbuat baik kepada kaum tersebut. Sedangkan mereka telah berbuat syirik. Ternyata Zulkarnain memilih jalan dakwah. Kemudian beliau mulai mendakwahi kaum tersebut untuk menyembah Allah dan mengarahkan mereka ke jalan yang lebih baik. Zulkarnain berkata, "Siapa dari kalian yang berbuat zalim, maka kami akan menghancurkannya. Setelah kalian mati di dunia, maka di akhirat kalian akan mendapatkan siksaan yang jauh lebih menyakitkan dibanding di dunia. Sebaliknya, jika kalian menerima dakwahku, maka kalian akan mendapatkan perlakuan yang baik dari kami dan akan mendapatkan surga ketika di akhirat." Begitu hebatnya, pasukan dan kekuasaan Zulkarnain memberikan ultimatum kepada kaum ini. Setelah ia mendakwahi kaum tersebut, Zulkarnain dan pasukannya berjalan menuju arah timur paling ujung dunia.
Pada suatu hari, Zulkarnain tiba pada suatu tempat terbitnya matahari. Zulkarnain dan pasukannya mendapati suatu kaum di sana yang tidak bisa berlindung dari teriknya matahari. Ada dua pendapat dari ulama tentang tempat ini. Yang pertama, beranggapan bahwa tempat ini dihuni suatu kaum yang sangat primitif, yang tidak tahu caranya membuat rumah sehingga mereka tidur di bawah terik matahari. Dan pendapat kedua, beranggapan tempat ini adalah suatu tempat yang mataharinya tak pernah terbenam. Kemudian Zulkarnain memberikan peringatan yang sama kepada kaum seperti kaum di ujung barat. Jika mereka menolak dakwahku, maka mereka akan diperangi dan dihancurkan. Begitu juga sebaliknya, karena mereka ini berada di wilayah kekuasaannya Raja Zulkarnain. Perlu kalian ketahui bahwa wilayah kekuasaan beliau sangat luas, meliputi sebagian besar dari wilayah dunia ini. Setelah berdakwah pada kaum yang berada di ujung barat dan timur, Zulkarnain melanjutkan lagi perjalanannya yang bila mana sebelumnya mereka ke ujung timur dan ujung barat, sekarang beliau menuju arah vertikal dunia. Tidak diketahui ke arah mana, apakah itu utara atau selatan. Yang diceritakan adalah Zulkarnain dan pasukannya menuju suatu tempat yang memiliki dua gunung yang besar dan tinggi. Di wilayah tersebut, Raja Zulkarnain dan pasukannya mendapati suatu kaum yang memiliki kosakata bahasa yang sangat asing. Bahasa mereka tidak bisa dimengerti oleh Zulkarnain dan pasukannya. Lalu, bagaimana Zulkarnain bisa berkomunikasi dengan mereka? Bisa saja Allah memberikan ilham berupa kemudahan untuk berkomunikasi dengan mereka. Atau menemukan seorang penerjemah di sekitar Zulkarnain yang kurang lebih mengerti bahasa mereka. Semua mudah bagi beliau seorang raja yang soleh. Mustahil Allah tidak memudahkan segala sesuatu yang dilakukan Zulkarnain. Ketika dilakukan komunikasi kepada kaum ini, ternyata mereka mengeluh karena di wilayah tersebut ada dua kabilah, yaitu Yakjuj dan Makjuj yang sering berbuat kerusakan. Kemudian mereka memohon kepada Raja Zulkarnain untuk dibuatkan dinding pemisah antara kaum ini dengan kabilah Yakjuj dan Makjuj. Sebagai rasa terima kasih, mereka akan memberikan upah kepada sang raja. Tentu saja, ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Secara logika, bagaimana kita membuat sebuah dinding pemisah atau tembok yang bisa terhubung antara gunung satu dan gunung yang lainnya? Kalaupun proyek ini dilakukan pada zaman secanggih dan semaju sekarang, itu akan terasa sangat sulit, walaupun di zaman kita ini sudah bisa didukung dengan peralatan yang canggih dan modern. Bagaimana jika proyek pembangunan dinding, pemisah, atau tembok ini dilakukan pada zaman dulu? Kita tahu bahwa ketika di zaman itu, peralatan tidak secanggih sekarang. Di manakah tempat ini? Untuk lokasi tempat ini ada dua pendapat atau kemungkinan. Yang pertama adalah berasal dari Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid yang menerbitkan sebuah buku di tahun 2007. Di buku tersebut, beliau beranggapan bahwa tembok Cina adalah tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Menurut penelitian Syekh Hamdi, beliau menyimpulkan kabilah Yakjuj dan Makjuj adalah bangsa Mongol dari utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Pendapat yang kedua, ada juga yang berasumsi bahwa tembok itu berada di lokasi antara Azerbaijan dan Armenia. Di antara dua negara tersebut terdapat gunung yang mirip dikatakan dalam cerita Raja Zulkarnain. Menurut cerita dari warga setempat, ketika mereka berada di dekat gunung itu, mereka merasakan bulu romanya berdiri luar biasa. Suatu kondisi badan yang mengalami situasi merinding yang tak jelas asalnya dari mana. Jadi tak ada seorang warga pun yang berani menjelajah wilayah tersebut. Ketika suatu hari mereka memberanikan diri untuk bersama-sama mengunjungi lokasi itu, lebih jauh di lokasi gunung itu mereka mendengar suara riuh seperti orang yang sedang bekerja, memukul-mukul sesuatu secara beramai-ramai. Dan ada cerita juga dari warga sekitar, mereka melihat manusia yang berdiri di atas gunung. Kemudian terhempas angin yang kencang sehingga mereka jatuh lagi ke dalam gunung itu. Tapi sampai saat ini tidak tahu di mana. Yang benar tentang lokasi persis dari dua kemungkinan yang kita sebutkan tadi.
Kita kembali lagi ketika kaum tersebut memohon kepada sang raja untuk dibuatkan sebuah dinding pembatas untuk memisahkan antara kaum itu dan kabilah Yakjuj dan Makjuj. Jadi mereka akan memberikan upah kepada Zulkarnain apabila permintaan itu dipenuhi. Namun Raja Zulkarnain menolaknya. Beliau berkata, "Apa yang telah Allah berikan lebih baik daripada yang akan kalian berikan kepadaku?" Dan Zulkarnain meminta kepada mereka untuk membantu proses pembangunan dinding pembatas tersebut. Setelah kesepakatan terjadi, maka mereka memulai proyek pembangunan dinding pemisah. Langkah pertama, sang Raja Zulkarnain meminta potongan-potongan besi dari kaum tersebut. Tentunya ini adalah jumlah yang sangat banyak karena ditujukan untuk menutupi 2 buah gunung. Lalu beliau memerintahkan untuk menyusun potongan-potongan besi tersebut sehingga menutupi 2 gunung itu. Setelah potongan besi itu rata di antara 2 buah gunung, maka panaskanlah tumpukan besi itu dengan api, dan ketika besi itu sudah panas, sehingga muncul nyala api karena saking panasnya besi tersebut. Lalu tuangkanlah cairan tembaga di atasnya. Maksudnya di sini adalah mereka menuangkan tembaga cair yang sudah dipanaskan dari atas gunung, sehingga seluruh lapisan besi yang telah dipanaskan tadi tertutupi. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana bisa orang di zaman dahulu melakukan itu semua? Kalau dipikir secara logika, api sebesar apa yang bisa memanaskan tumpukan besi setinggi gunung? Dan bagaimana caranya menuangkan tembaga panas dari atas gunung? Perlu kita ketahui bahwa untuk menutupi gunung diperlukan tembaga dalam jumlah yang amat sangat banyak. Dan bagaimana cara mereka membawa cairan tersebut ke atas gunung? Sungguh di luar nalar pikiran manusia. Tapi inilah kenyataan yang terjadi pada waktu itu. Apakah zaman dulu lebih canggih dari zaman sekarang? Bisa kita simpulkan bahwa Zulkarnain memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia pada umumnya karena sudah memiliki teknologi secanggih itu pada zamannya. Bahwasanya jika besi dicampur dengan tembaga akan menjadi material baru yang sangat kuat. Diceritakan di sini bahwa Zulkarnain mencampurkan 2 logam yang berbeda sehingga menghasilkan logam yang baru, sungguh sebuah dinding yang sangat kuat dan luar biasa. Dengan pencapaiannya, Zulkarnain tidak membanggakan dirinya sendiri ketika telah menyelesaikan proyek tersebut. Beliau tidak ujub sama sekali dan bilang, "Semua ini atas izin Tuhanku." Kemudian Zulkarnain berkata lagi, "Jika pada suatu hari atas izin Tuhanku, dinding ini akan runtuh atau tak akan bertahan selama-lamanya, itu semua juga atas izin dari Tuhanku." Di dalam sana Yakjuj dan Makjuj setiap harinya berusaha melubangi dinding itu agar bisa keluar. Setiap hari mereka berupaya untuk membongkar dinding yang dibangun oleh Raja Zulkarnain tersebut. Jadi sampai hari ini di dalam sana mereka beranak pinak, sehingga memiliki keturunan yang sangat banyak jumlahnya. Perlu diketahui Yakjuj dan Makjuj adalah manusia sama seperti kita, sama-sama keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Hanya saja Yakjuj dan Makjuj memiliki keterbatasan yang tidak sama dengan manusia. Pada masa itu dan masa sekarang, 2 kabilah ini memiliki perawakan seperti orang Mongolia, dengan bentuk wajah yang bulat, matanya sipit dan berbadan gemuk. Jika suatu hari nanti dinding itu akan berhasil mereka lubangi, sehingga keluarlah semua 2 kabilah ini, dari dinding pembatas yang menutupi lokasi itu, seluruh dunia akan dipenuhi oleh Yakjuj dan Makjuj. Dan saat itu juga mereka akan menghancurkan siapapun yang ada di hadapan mereka. Kecuali dari golongan mereka sendiri, mereka akan menghabisi manusia dan hewan yang ada di depan pandangan mereka. Pada saat itu dikisahkan kalau bumi ini porak-poranda karena ulah mereka. Kemudian pertanyaannya adalah, kapan mereka akan berhasil menghancurkan dinding pembatas tersebut? Dan kapan waktunya mereka akan keluar? Yakjuj dan Makjuj akan keluar setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa di gerbang Lud. Hingga pada saat itu Allah memerintahkan Nabi Isa dan pengikutnya untuk bersembunyi di Bukit Tur untuk menghindari 2 kabilah Yakjuj dan Makjuj. Memang sangat luar biasa kekacauan yang ditimbulkan oleh mereka.
sehingga Nabi Isa yang sanggup membunuh Dajjal pun tak mampu untuk menghadapi mereka. Kemudian pada suatu ketika Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk memusnahkan dua kabilah ini. Kemudian Allah menurunkan binatang yang sangat banyak berupa ulat-ulat yang akan menggerogoti leher dan badan Yakjuj dan Makjuj, sehingga mereka semua mati tak tersisa satu pun di dunia ini. Mendengar kabar bahwa Yakjuj dan Makjuj mati, kemudian Nabi Isa dan pengikutnya keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi seluruh sepanjang daratan memandang berisikan bangkai dari dua kabilah itu, menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat. Lalu kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk membersihkan bumi ini dari bangkai Yakjuj dan Makjuj. Setelah itu, datang burung-burung yang jumlahnya sangat banyak, yang tidak diketahui dari arah mana asalnya burung ini. Burung-burung tersebut memiliki postur yang besar seperti burung unta. Burung-burung tersebut mengambil jasad Yakjuj dan Makjuj dan membuangnya entah di mana. Apakah di laut atau di suatu tempat yang kita tidak ketahui. Untuk menghilangkan bau busuknya yang tersisa, maka Allah menurunkan hujan yang mengguyur seluruh daratan di muka bumi. Alhasil, bumi kembali menjadi bersih seperti sedia kala. Itulah cerita tentang Zulkarnain yang bisa kami suguhkan yang memiliki keterkaitan dengan Yakjuj dan Makjuj. Semoga cerita kali ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah yang lainnya.